Yang jelasnya ketiga aktivitas ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa, tetapi dalam riwayat ini menghadiri satu saja majelisnya orang alim itu masih lebih afdol daripada ketiga aktivitas ini. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Khair Bapak Ibu sekalian, ahbabana fillah yang kami banggakan, kembali kita melanjutkan kajian kitab kita Ihya Ulumuddin. Kali ini kita sudah masuk ya pada pembahasan fadilatut ta'allum, keistimewaan menuntut ilmu, yang mana sebelumnya kita sudah menyelesaikan fadilatul ilmi, keistimewaan ilmu pengetahuan, masih pada kitab yang sama yaitu Kitabul Ilmi, namun pembahasannya yang berbeda. Langsung saja Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bilumihi wa barakatihi fid dharain amin. Fadilatut ta'allum, keistimewaan menuntut ilmu. Amal ayatu, adapun ayat-ayat, maksudnya adapun dalil keistimewaan menuntut ilmu dari sisi ayat, wa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ya, mengapa tidak ada yang berangkat, tidak ikut berperang dari setiap golongan dari mereka orang yang beriman yang berangkat berperang itu, ta'ifatun, satu kelompok saja, liyatafaqahu fiddin, untuk mereka memahami ilmu agama, untuk mereka mempelajari ilmu agama. Surah At-Taubah ayat 122. Ayat ini Bapak Ibu sekalian adalah penggalannya yang didahului oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tiadalah orang beriman itu harus berangkat semua ke medan perang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan. Nah, barulah ini mengapa tidak ada sekelompok saja, kata ayat ini, yang tidak ikut berperang bersama mereka, tetapi mereka berangkat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya Bapak Ibu sekalian yang namanya menuntut ilmu pengetahuan, hatta perkara yang penting seperti jihad sekalipun itu tidak digalakkan semuanya untuk pergi, untuk ikut ke medan perang. Padahal dalam beberapa ayat itu dikatakan infiru khifafa wa siqala, ya, berangkatlah kalian berjihad dalam keadaan sukarelakah atau bahkan dalam keadaan terpaksa. Saking pentingnya yang namanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian dengan harta kalian dan diri kalian. Ini salah satu fadilah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di ayat ini Bapak Ibu sekalian, tidak digalakkan semuanya untuk berangkat pergi ke medan perang, tetapi sepatutnya dibagi pasukan, dibagi orang-orang, ada yang berangkat berjihad dan ada juga yang tinggal, yang mana mereka ini mempelajari ilmu agama. Begitu pentingnya Bapak Ibu sekalian yang namanya menuntut ilmu agama. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firmannya Allah azza wa jalla yang berbunyi fas'alu, bertanyalah kalian, maksudnya belajarlah kalian. Kepada siapa kita harus bertanya? Ahlul dzikri, kepada ahlul dzikir. Ahlul dzikir ini sebagian mengatakan ahlul ilmi, ada juga yang mengatakan ahlul Quran, ada juga yang mengatakan ahlul kitabis sabiqah. Yang jelasnya secara kesimpulan ahlul dzikri ini adalah orang yang mempunyai keahlian dalam ilmu agama secara umum, ya. Nah, bertanyalah kalian dalam artian belajarlah kalian kepada mereka, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian itu tidak tahu. Nah, surah An-Nahl 43. Wa ammal akhbaru, adapun dalilnya dari sisi hadis, fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, siapa yang melewati suatu jalan, ia menuntut pada jalan tersebut suatu ilmu, ia lewati jalan tersebut dalam rangka untuk menuntut ilmu. Di redaksi lain atau riwayat lain mengatakan yaltamis bihi ilman, ada juga ya bertagi bihi ilman, yang jelasnya maknanya semuanya sama Bapak Ibu sekalian. Nah, orang yang seperti ini, maka salakallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan perjalankan dia pada satu jalan yang menuju surga.
Redaksi lain atau matan hadis yang lain mengatakan sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan kepada dia satu jalan yang menuju surga yang tidak ada aqabahnya, mulus saja, lancar saja dia masuk ke dalam surga. Nah, ini keistimewaan menuntut ilmu pengetahuan. Khair. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu akan meletakkan sayap-sayap mereka kepada orang yang menuntut ilmu. Sebagai bentuk apa? Ridhaan, sebagai bentuk kerelaan bima yasna, akan apa yang mereka lakukan. Dalam artian menuntut ilmu itu, dalam matan lain di sini ridhon bima yasna. Ada juga ridhon bima yatlubu, sebagai bentuk kerelaan terhadap apa yang mereka tuntut dalam artian ilmu agama. Nah, bahasa ajnihah ini adalah bahasa majas Bapak Ibu sekalian. Maksudnya adalah para malaikat itu akan menghadiri majelisnya, para malaikat itu akan mentazimnya, mentaukirnya, membangga-banggakan mereka, menolong mereka, menjaga mereka, merawat mereka, memelihara mereka. Itu makna yang dikandung dari bahasa la tada'u ajnihatiha. Bahkan dalam riwayat lain itu, kalau saya tidak salah Bapak Ibu sekalian, para malaikat setelah membentangkan sayapnya itu, maka mereka semua akan bersusung-susung sampai kepada langit yang paling tinggi dalam mengagungkan siapa? Talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Luar biasa sekali. Khair. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la antaghdu wa fatata'allama baba minal ilmi, ya. Engkau berlekas dan engkau menuntut satu bab daripada ilmu pengetahuan, bersegera dalam menuntut ilmu satu bab saja, khairum min an tusalliya mi'ata raka'ah. Itu lebih baik daripada kamu salat sebanyak 100 rakaat. Salat sunnah yang dimaksud di sini tentunya. Hababana billah. Khair. Bersegera menuntut ilmu walaupun itu satu bab Bapak Ibu sekalian, itu masih lebih baik daripada salat sebanyak 100 rakaat. Salat sunnah. Dalam hadis lain ada tambahan amila bihi aw lam ya'mal. Dia amalkan yang ia pelajari itukah atau tidak dia amalkan. Yang jelasnya dia menuntut ilmu walaupun satu bab, terserah mau dia amalkan atau tidak amalkan, itu masih lebih baik daripada salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sunnah sebanyak 100 rakaat. Khair, luar biasa sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, babu minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul. Satu bab saja daripada ilmu yang dipelajari oleh seorang laki-laki, khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik bagi dia daripada dunia dan segala isinya. Khair. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Ya, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ini hadis yang biasa kita dengar, ya. Bukan maksudnya kita harus ke Cina Bapak Ibu sekalian. Maksudnya ini atau pesan daripada hadis ini adalah betapa pentingnya ilmu itu, sehingga sejauh apapun ia, maka tetap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kita berangkat ke sana. Jadi pesannya lebih kepada penekanan terhadap menuntut ilmu yang tidak terikat oleh jarak waktu. Sejauh apapun, hatta sejauh negeri Cina, itu kurang lebih seperti itu. Pokoknya tuntutlah dia. Khair. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas setiap orang Islam laki-laki. Dalam riwayat lain, kullu muslimin wa muslimatin, setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Khair. Itu suatu kewajiban. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ilmu khazain. Ilmu itu adalah gudang, tempat untuk meletakkan barang-barang berharga. Mafatihuha, kuncinya gudang tersebut, as-su'alu adalah bertanya, belajar. Ala, sadarilah oleh kalian, pas'alu, maka bertanyalah kalian, belajarlah kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya yu'jaru fihi arba'atun,
akan diberikan ganjaran pahala padanya, pada yang terkait dengan ilmu pengetahuan ini atau dalam menuntut ilmu ini, ada 4 jenis orang yang akan diganjarkan pahala terkait dengan ilmu ini. Siapa mereka? Pertama adalah as-sailu, orang yang bertanya. Bertanya tentang ilmu pengetahuan, atau yang bahasa mafhumnya adalah orang yang belajar ilmu. Kemudian wal alimu, kemudian orang yang berilmu itu artinya orang yang mengajarkan ilmu itu, gurunya. Wal mustami'u, dan orang yang mendengarkan, atau bahasa lebih tepatnya jamaahnya, kurang lebih seperti itu. Jamaah, satu majlis orang yang berilmu. Bahkan wal muhibbu lahum, orang yang cinta kepada mereka, orang yang sayang kepada as-sa'il, al-alim, wal mustami', atau bahasa kita adalah simpatisan lah ya. Simpatisannya majelis ilmu itu, yang mana di majelis ilmu itu ada pelajar, ada pengajar, dan ada juga jamaah-jamaah mereka. Nah, ketiga ini mendapat support, mendapat simpati dari orang lain, ya orang lain itulah yang kemudian disebut dengan al-muhibbu lahum, yang cinta kepada mereka. Khair. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil jahili ayyaskuta ala jahlihi. Tidak layak bagi orang yang jahil, bagi orang yang tidak tahu, ayyaskuta ala jahlihi, untuk ia diam atas kebodohannya, atas ketidaktahuannya. Dia harus menghilangkan ketidaktahuan dia. Dia tidak boleh diam sama sekali. Dia harus belajar, kurang lebih seperti itu. Wala lil alimi ayyaskuta ala ilmihi, dan tidak pula layak sepatutnya bagi orang alim untuk diam ala ilmihi, atas keilmuannya. Orang alim itu harus menyampaikan apa yang dia tahu. Bahkan ada ancaman Bapak Ibu sekalian ya, man katamal ilmah, barang siapa yang menyembunyikan ilmu pengetahuan, maka uljima bilijami minan nar, maka dia akan dilijam, dia akan dikekang dengan suatu tali kekang dari api neraka, waliyadu billah. Khair. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan dalam suatu hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu, huduru majlisi alimin, ya, menghadiri satu saja majelisnya orang alim, afdalu min sholati alfi rakaat, itu lebih afdal daripada salat sebanyak 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang sakit. Wa syuhudi alfi janazatin, dan menghadiri 1000 jenazahnya orang-orang Islam untuk dikuburkan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya sholat, ibadah sholat itu fadilahnya luar biasa. Menjenguk orang sakit juga luar biasa sekali, dalam riwayatnya dikatakan juga sebagai jihad. Kemudian orang yang mengantar mayatnya sesama Islam, bahkan ada di dalam suatu hadis dikatakan itu adalah hakul muslim, haknya orang Islam. Fadilahnya juga luar biasa sekali. Yang jelasnya ketiga aktivitas ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa, tetapi dalam riwayat ini menghadiri satu saja majelisnya orang alim itu masih lebih afdal daripada ketiga aktivitas ini. Luar biasa sekali. Khair. Fakilah, kemudian dikatakan, artinya ada sahabat pada saat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Qur'an, dan termasuk juga dari membaca Al-Qur'an, artinya menghadiri majelisnya orang alim itu masih lebih afdal daripada membaca Al-Qur'an. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilm, lantas apakah bermanfaat Al-Qur'an itu kecuali dengan ilmu? Maksudnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada gunanya membaca Al-Qur'an tanpa ada ilmu, karena dalam membaca Al-Qur'an kita butuh satu kata kunci, yaitu ilmu. Membaca Al-Qur'an juga ada ilmunya, jadi tetap yang dikedepankan adalah ilmu pengetahuan. Khair. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatu wahidah. Subhanallah. Siapa yang datang kepadanya kematian, meninggal dunia, wa huwa yatlubul ilma, dalam keadaan dia sedang menuntut ilmu Bapak Ibu sekalian, liyuhyiya bihil islam, dengan niat dia mau tegakkan agama Islam ini, fabainahu, maka antara dia dan antara para nabi fil jannah, di dalam surga itu, darajatu wahidah, itu satu derajat saja perbedaannya, mendekati derajat para nabi. Luar biasa sekali. Khair. Selanjutnya wa ammal asaru, adapun dalil-dalil asar, ya, dalil-dalil nukilan dari para sahabat,
Faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Aku hina dalam keadaan mencari ilmu. Ya, dan hina dalam arti yang ini merasa rendah, setengah mati, susah dalam dunia menuntut ilmu itu. Fa'azaztu matluban. Kemudian setelah dia berhasil, fa'azaztu, maka aku menjadi mulia, matluban, dalam keadaan dicari, dalam keadaan dituntut. Orang semua banyak yang berhajat kepadaku. Kurang lebih seperti itu maknanya. Ketika saya menuntut ilmu itu aku setengah mati, tapi ketika aku sudah berhasil justru aku yang dituntut. Itu maksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Khair. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah. Nah, demikian juga berkata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, murid daripada Ibnu Abbas, "Ma ra'aitu misla Ibni Abbas." Aku belum pernah melihat orang seperti Ibnu Abbas. "Idza ra'aituhu ra'aitu hasanan nasi wajhan." Apabila aku melihatnya, maka aku melihat manusia yang paling indah mukanya, artinya orangnya rupawan. Wa idza takallama, dan apabila dia berkata-kata, wa a'rabun nasi lisanan, maka dialah yang paling hebatnya manusia lisannya, maksudnya bahasanya lebih hebat sekali dalam retorika, dalam berbicara, dalam bertausiah dan seterusnya. Wa idza afta fa aktsarun nasi ilman, dan apabila dia memberi fatwa, dia berceramah, maka dialah manusia yang paling banyak ilmunya. Itu salah satu pujian Ibnu Abi Mulaikah terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, kenapa beliau bisa mendapatkan pujian yang seperti itu? Karena satu kata kunci, apa? Menuntut ilmu. Khair. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah, berkata ya Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, "Ajibtu liman lam yatlubil ilma kaifa tad'uhu nafsuhu ila makrumah." Aku sangat heran, kata beliau, terhadap orang yang tidak pernah menuntut ilmu, bagaimana dia mendakwah dirinya ila makrumah, kepada kemuliaan, memproyeksikan dirinya, menganggap dirinya, menempatkan dirinya pada tempat yang mulia. Aku heran terhadap orang yang seperti itu, padahal sebelumnya dia tidak pernah menuntut ilmu. Orang yang tidak pernah menuntut ilmu sebelumnya, kemudian dia mendakwahkan dirinya mulia, itu mengherankan sekali, kata Abdullah Ibnul Mubarak. Jadi pesannya Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala memposisikan kemuliaan itu karena menuntut ilmu. Khair. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian hukama, "Inni la arhamu rijalan ka rahmati li ahadir rajulaini." Aku tidak akan menyayangi laki-laki, artinya orang-orang, karahmati, seperti sayang, kuli hadir rajulaini, kepada salah satu daripada dua jenis laki-laki. Ya. Rajulun yatlubul ilma wa la yafham. Ya. Seseorang yang menuntut ilmu tetapi dia tidak paham, aku sayang sama mereka. Wa rajulun yafhamul ilma wa la yatlubuhu, dan laki-laki yang paham ilmu tetapi dia tidak menuntutnya. Artinya dia paham ilmu di sini Bapak Ibu sekalian, dia punya kemampuan dalam menangkap segala pelajaran, ya, akalnya encer lah bahasa kita seperti itu, tetapi dia tidak gunakan itu untuk menuntut ilmu. Nah, aku juga sayang sekali terhadap orang yang seperti itu. Nah, ini maksud daripada sayang ini, konotasinya ya, untuk yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, itu positif konotasinya. Ya, kita pun seperti itu. Naluri manusia ketika menyaksikan orang yang setengah mati, susah payah, tetapi ternyata dia tidak menemukan apa yang dia usahakan, apa yang dia upayakan, itu kita jelas kasihan sama mereka, sayang sama mereka, iba sama mereka. Ini konotasi yang positif. Nah, untuk yang kedua, warajulun yafhamul ilma wa la yatlubuhu, dan laki-laki yang diberikan pemahaman untuk memahami ilmu tetapi dia tidak menuntut ilmu, ini konotasinya lebih ke arah negatif lah. Jadi aku bahasa kita ya, aku sayang sekali ada orang yang diberikan oleh Allah potensi, akal, kecerdasan yang luar biasa, mudah sekali dia menangkap pelajaran, tetapi dia tidak gunakan untuk menuntut ilmu. Aku iba terhadap orang yang seperti itu, sayang sekali, sayang, sungguh sayang. Nah, itu maksudnya. Jadi poin kita dalam perkataan sebagian hukama ini adalah letaknya pada poin yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sepatutnya orang yang seperti itu harus menuntut ilmu. Nah, itu dia betapa pentingnya yang menuntut ilmu itu.
Harus menuntut ilmu orang yang punya potensi untuk memahami pelajaran, memahami ilmu itu sendiri. Khair. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la an ata'allama mas'alatan, aku mempelajari satu masalah saja dari ilmu pengetahuan, ahabbu ilayya min qiyamil laila, itu lebih baik bagiku daripada qiyamul lail, daripada salat sunnah di tengah malam. Mempelajari satu masalah daripada masalah keagamaan itu masih lebih beliau sukai daripada setengah mati salat malam. Khair. Wa qala aidon, dan beliau berkata juga, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu pengetahuan. Wala takunir rabi, dan janganlah menjadi yang keempat, fatahlak, maka kamu akan binasa. Maksudnya jangan jadi yang keempat ini adalah tidak juga alim, tidak juga muta'allim, dan tidak juga mustami'. Tidak ada gunanya yang seperti itu. Makanya di sini disebutkan fatahlak, maka kamu akan binasa. Akhir. Usahakan kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, ya minimal belajar. Kalau kita pun tidak bisa karena terkendala waktu, tempat, biaya, fisik dan lain sebagainya, ya minimal kita ya mendengar saja, jadi jamaahnya saja, tak perlu mondok ke pesantren dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah berada di area yang tiga ini, maka kita akan selamat dari halak, dari kebinasaan. Walaupun dalam redaksi lain Bapak Ibu sekalian ada tambahan au muhibban, ataukah cinta, artinya cinta kepada orang alim, cinta kepada muta'allim, cinta kepada mustami'. Wala takun khamisan, dan jangan menjadi yang kelima, fatahlak, maka kamu akan binasa. Kalau riwayat itu berarti sejalan dengan riwayat yang sebelumnya ya, yang mengatakan di atas au muhibbul lahum, orang yang cinta kepada mereka. Bahasa kita simpatisan lah, atau muhibbin majelis ilmu, muhibbin para pelajar, muhibbin majelis ta'lim dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini ya oke lah. Nah, kurang lebih seperti itu atas redaksi yang lainnya. Oke. Mana tadi? Ya. Wa qala Atha, berkata Imam Atha, majlisu ilmin, majlis ilmu, satu majlis ilmu, kata beliau, yukaffiru sab'ina majlisan min majalisillah, itu mampu menghapuskan kesalahan 70 majlis daripada majlis al-lahwi yang tidak ada gunanya. Ngumpul di bar, di diskotik, di trotoar, kumpul kebok dan lain sebagainya, 70 kali kita melakukan itu, dan satu kali saja kita hadir di majelis ilmu, maka yang satu ini bisa menghapuskan yang 70 itu. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Khair. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkata baginda Umar radhiyallahu anhu, mautu alfi abidin qa'imil laili sha'imin nahari ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Matinya 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu, qa'imil laili, yang sholat di malam hari, sha'imin nahari, dan berpuasa di siang hari, itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada matinya satu orang alim yang tahu tentang kehalalan Allah dan apa yang dia haramkan, yang tahu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 orang abid itu masih dianggap ringan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kematiannya, berbanding satu orang alim yang tahu hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu minan nafilah, yang menuntut ilmu itu lebih afdal daripada nafilah, daripada melakukan ibadah sunnah. Ya jelas itu sudah dijelaskan tadi. Wa qala Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, dan berkata Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, kuntu inda Malik, aku pernah berada di sisinya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ya, dia ceritakan kisahnya. Aqra'u alaihi ilma, ya aku membaca di depannya, ke atasnya itu ilmu. Jadi dia ceritakan waktu dia pernah belajar di hadapan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abdul Hakam ini mengatakan pada khalaq zuhur, kemudian masuk waktu zuhur pada saat itu. Dia cerita, Pajama'atul kutuba li usolliya, kemudian aku pun kumpulkan kitabku, aku tutup kitabku, kumpulkan semuanya, li usolliya, untuk aku melakukan sholat sunnah itu, qabliyah. Faqala, kemudian Imam Malik melihat dia,
Dan pada saat itu dia berkata, ya hadza, wahai ini, wahai kamu, malladzi kunta ilaihi bi afdhala mimma kunta fihi. Tiadalah apa yang kamu berdiri kepadanya itu lebih afdal daripada apa yang engkau berada padanya. Maksudnya tiadalah apa yang engkau berdiri kepadanya, artinya untuk melakukan sholat sunnah itu lebih afdal daripada apa yang engkau berada saat ini, dalam artian belajar di depan saya. Idza sahhatin niyatu, apabila niatnya sah, niatnya bagus. Jika memang betul-betul niatmu bagus dalam menuntut ilmu, maka itu lebih afdal daripada kamu melakukan sholat sunnah. Nah, itu kata beliau. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'a annal ghudwa ila talabil ilmi laisa bijihadin faqad naqasa fi ra'ihi wa aqlihi. Siapa yang menilai bahwasanya berlekas dalam menuntut ilmu itu bukan termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah, faqad naqasa fi ra'ihi wa aqlihi, maka sungguh telah kurang daripada pandangannya dan akalnya. Orang yang menganggap bahwa menuntut ilmu itu bukan bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut, bahasa kasarnya, orang yang setengah akalnya, tidak sehat. Hada wabillahi taufik. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya tentang fadilatul at-ta'lim. Wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.